Selamat pagi Bapak Ibu tamu undangan serta hadirin sekalian. Selamat datang di Galeri Arsitektur ITB dalam acara kuliah tamu oleh Bapak Ahmad Juhara dengan tema berpikir integratif dalam proses desain dan kompetensi arsitek Indonesia. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan terlebih dahulu rundown acara pagi ini. Dari sekarang hingga pukul 10.15 akan berlangsung acara kuliah tamu, acara utama dengan tema berpikir integratif dalam proses desain dan kompetensi arsitek Indonesia yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Juhara dan akan dibuka oleh Bapak Aswin Indra Prasta. Kemudian dilanjutkan pukul 10.15 hingga pukul 11.00 dengan sesi tanya jawab selama 45 menit. Kemudian pukul 11 hingga pukul 11.15 adalah resume presentasi kuliah tamu. Dan dilanjutkan dengan acara penandatanganan nota kesepakatan antara Bapak Ahmad Juhara sebagai perwakilan dari Ikatan Arsitek Indonesia Nasional dengan Bapak Wijaya Martokusumo atau yang mewakili sebagai dekan dari SAPPK ITB. Kemudian juga perjanjian kerjasama antara Bapak Robi Dwi Kojuliardi, perwakilan dari Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Barat, dengan Bapak Heru Purbo sebagai Kepala Program Studi Magister Arsitektur ITB. Dan pukul 11.30 sampai selesai akan dilanjutkan dengan acara penutupan serta foto bersama. Baik, saya persilakan Bapak Aswin untuk melanjutkan acara. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang. Kami ucapkan ke Pak Sugeng, Raharjo, Pak Eko, Pak Hanson, Pak Iwan, Pak Baskoro, dan rekan-rekan mahasiswa semua, baik yang dari ITB maupun dari luar. Kami sangat berbahagia dan merasa terhormat ya dapat mengundang Pak Ketua IAI Nasional untuk hadir dalam memberikan kuliah tamu reguler di prodi kita. Sekali lagi terima kasih Pak Juhara sudah bersedia datang, dan kali ini beliau akan memaparkan mungkin ada isu yang kita tunggu-tunggu ya terkait berpikir integratif dan kompetensi arsitek Indonesia, yang nanti beliau akan singgung terutama kaitan dengan pendidikan profesi, undang-undang arsitek, dan juga MEA. Jadi mudah-mudahan nanti paparan beliau dapat memberikan masukan yang berguna bagi kita semua, dan saya mengharapkan partisipasi nanti. Kalau ada yang bertanya silahkan saja langsung ke beliau ya. Sepertinya beliau tidak perlu saya perkenalkan lagi. Beliau adalah Ahmad Juhara, Ketua IAI Nasional. Beliau lulusan dari Universitas Katolik Parahyangan. Kemudian beliau juga founder dan direktur dari Juhara & Juhara, Konsultan Arsitektur. Apa lagi Pak ya? Banyak sebenarnya, tapi kita semua mengenal beliau sebagai Ketua IAI Nasional. Dan sekarang kita berikan kesempatan beliau untuk memaparkan Pak ya, berpikir integratif dan kompetensi arsitek Indonesia. Silakan Pak, waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk disebutnya prodi ya, prodi arsitektur ITB yang sudah bersedia mengundang saya ke sini, dan ini sebuah kehormatan bagi saya secara pribadi maupun mewakili IAI, karena ya saya diundang juga dalam kapasitas ketua umum IAI. Terima kasih juga untuk para senior yang sudah hadir mau mendengarkan saya, Pak Sugeng, Pak Iwan, Pak Eko, dan Mas Bas, dan teman-teman semua. Saya kira ini buat saya lumayan menegangkan ya, dan menggetarkan, karena saya seperti disuruh ujian lagi dan ada penguji di depan saya. Tapi kembali saya juga menggunakan kesempatan ini justru memang untuk menguji apa yang saya pikir benar, sehingga mohon kritik dan kritik saja, nggak usah saran ya. Kalau bilang salah saja gitu, karena ini beberapa, saya merasa ini bukan juga sebuah kajian yang sangat akademik, walaupun ini di lingkungan akademik. Dan ini lebih kepada karena pengalaman saya selama 1 tahun ini menjadi ketua IAI, dan juga sekian lama setelah saya lulus berpraktek dan juga menjadi aktivis di IAI.
mungkin saya bisa tambahkan, bukan untuk menyombongkan ya, tapi untuk menggambarkan betapa rumitnya hidup saya. Saya kok mau itu cari-cari masalah, ikut mendirikan Green Building Council of Indonesia misalnya. Itu sebuah, jadi disebutnya co-founder. Saya cuma ikut menikmati saja proses belajarnya, dan saya cuma juga perlu menyampaikan motivasinya, karena di Green Building itu situasinya adalah sangat dikuasai oleh orang-orang yang sangat teknis, terutama dari bidang MEP ya, mechanical electrical. Jadi niat saya waktu itu cuma menjaga profesi arsiteknya ini bakal dikooptasi kah, dikuasai kah, atau memang kita bisa punya porsi yang cukup sebagai arsitek. Dan ternyata memang terbukti ada situasi itu. Nah, sewaktu saya diminta, Pak Aswin bilang terserah temanya apapun yang mau disampaikan, dan itu lebih mengerikan lagi. Dan seminggu yang lalu dikasih judul, saya lebih panik lagi. Jadi saya terima saja, dan ini sebagai tugas ya. Jadi lama-kelamaan saya berpikir judulnya memang berpikir integratif dan proses desain. Dalam proses desain dan kompetensi arsitek Indonesia sangat relevan dengan kegiatan kita setelah ini, yaitu tangan MOU tentang PPAD dan antara ITB dan IAI. Nah, dalam pengalaman saya setahun ini menjadi ketua, ada situasi yang saya menghadapi banyak pejabat pemerintah dan proyek-proyek pemerintah yang secara tidak langsung, karena sebagai IAI saja gitu, mendampingi teman-teman, mendengarkan masalah-masalah seluruh Indonesia, dan saya mengambil kesimpulan kita punya masalah tentang paradigma, dan ini kompleksitasnya ada di kepala kita, dan juga sekaligus saya mau bertanya dan mungkin menitipkan pertanyaan ini kepada para pengajar di sini dan dimanapun di seluruh Indonesia, apakah ini relevan dengan pendidikan arsitektur kita? Itu tentang yang baik. Apa itu baik? Baik itu elok, patut, ya. Baik, sesuatu yang baik. Sebuah kata yang mungkin dalam bahasa Inggrisnya good, tapi good itu juga mungkin karena ranah bahasa kita berbeda, maka saya terbentur lagi dengan paradigma-paradigma lain. Apakah ini baik misalnya? Ya, kalau baru berhadapan dengan kata baik saja tanpa foto, mungkin kita akan ngeluyur kemana-mana gitu. Sementara kalau dikasih foto ini, lalu kita tercekam oleh foto itu, menyatakan bahwa ini mungkin tidak baik. Tapi kita kan negara demokrasi sekarang ya, jadi pejabat pemerintah bilang mungkin tidak baik. Tapi beberapa aktivis teman-teman arsitek komunitas bilang, wah ini bagus sekali, ini baik. Bagus sama baik ternyata beda. Benar, apakah baik dengan benar itu sama? Kebenaran itu dalam ranah ini ada Pak Sugeng juga. Kita punya kode etik, kita diharuskan mengikuti, patuh kepada peraturan, dan peraturan itu dianggap selalu kebenaran yang memang dibuat ya. Peraturan itu sebetulnya ini misalnya, ini kan salah satu dari peraturan yang kita harus patuhi, dibuat dengan niat baik, tapi apakah selalu hasilnya baik? Tadi baik saya bilang di awal, baik dan benar. Baik dan benar kita perlu pertentangkan, dan mungkin perlu dibicarakan di pengajaran-pengajaran kita di kuliah-kuliah. Bagus. Apa itu bagus? Kita punya rasa malu-malu sebetulnya untuk menyatakan berdebat di depan publik, ini jelek, ini bagus. Saya sama Bas-Bas itu teman baik, kita jalan-jalan sama-samanya beberapa kali. Tapi kalau sama Mas Bas, saya agak ngeri bilang karya Mas Bas ada yang jelek, karena beliau senior saya.
Tapi begitu lebih dekat, mungkin saya lebih berani. Jadi tergantung juga pertemanan, perkawanan. Jadi saya juga aktif di AMI ya. Di Asosiasi Muda Indonesia itu sangat terbuka kritik itu, sehingga ketika lebih keras terasa lebih dekat. Mas Bas dan saya paham. Jadi kalau ketemu yang begini misalnya, ini bukan saya milih, asisten saya milih fotonya gitu ya, karena kenapa begini ya gitu. Ya justru terbukalah pertentangan itu. Apakah Anda sebagai mahasiswa boleh berbeda pendapat dengan dosen ketika bicara tentang ini? Tentunya dosen punya tanggung jawab mengantarkan Anda kepada sebuah tatar berpikir, kemampuan yang cukup untuk bisa berpendapat atau mencerna atau bahkan memproduksi hal seperti ini. Ini juga kan tema nasional kita lah. Apakah ini baik, benar, dan bagus gitu? Benar, mungkin benar. Bahkan kebenarannya sedang dibicarakan sekarang. Karena ada peraturan pemerintahnya, peraturannya dibuat entah itu dengan niat baik atau dengan persekongkolan. Jadi inilah yang terbuka sekarang. Apakah dia baik? Kebaikan itu menyangkut juga norma, etika, dan segala macam. Sesuatu yang benar belum tentu baik. Bagus, relatif ya. Dimanapun di dunia mungkin kita bisa lihat dari atas nih, tapi nelayan nggak bisa lihat ini, nggak naik pesawat. Tapi itu tadi, baik, benar, dan bagus. Sebuah isu yang saya memang menggunakan forum di ITB ini untuk memaparkan apa yang selama ini berkecamuk di kepala saya, dan itu selalu berbenturan ketika kita bicara tentang SKA misalnya, sertifikat keahlian. Itu sesuatu yang benar atau baik atau gimana? Bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Di Indonesia ini akan ada nanti, saya sampaikan juga, 514 kota, madya, dan kabupaten yang akan ada TABG-nya, tim ahli bangunan gedung. Yang harus jagain adalah, yang harus menjaganya adalah teman-teman IAI, ketua-ketua IAI. Kami, para pengurus IAI itu adalah pengurus. Sebetulnya kompetensinya bukan di keilmuan, tetapi di pelayanan. Kami adalah mengurusi orang lain, sehingga kami paham administrasi, tetapi belum tentu karena ketua maka dia berkompeten atas segala hal. Maka saya dan Pak Endi, waktu itu ketua IAI nasional, mempunyai traktat itu, janji bahwa selama kami menjadi ketua, kami tidak akan jadi anggota TABG atau TPAK. Itu conflict of interest, dan kami akan mengkampanyekan itu semua terus selama kami menjadi pengurus di IAI. Dan itu menjadi sangat-sangat sangat-sangat riskan justru di daerah-daerah, karena nggak ada orang lain. Bayangkan seorang ketua IAI di daerah pelosok sana, di Kendari misalnya, itu nggak ada orang lain yang berkompeten. Ya dia yang dipanggil lagi, dia dapat proyeknya lagi, dia dianggap berkompeten untuk segala hal. Saya yakin di ITB ini lebih beragam ya, asal teman-teman mahasiswa ini dari banyak daerah. Ketika Anda kembali ke daerah Anda masing-masing, maka Anda lihat Indonesia dari sisi Anda yang berbeda. Nah, baik lawannya apa? Buruk. Ya. Benar lawan, ini kata Indonesia yang saya paham. Benar itu salah lawannya, bagus itu jelek. Oke, ini tidak dibantah atau ada yang berbeda pendapat, silahkan aja nanti ya. Mungkin bicaranya dengan Pak Iwan saja nanti. Tapi ini filosofi kali ya. Tapi baik dan buruk itu kalau diibuhkan kata tidak, maka ada 4 pengertian. Baik dan tidak baik, buruk dan tidak buruk. Tetapi baik tidak selalu sama dengan tidak buruk. Mungkin
kacau ya pikiran kita ya. Tapi begitulah adanya. Walaupun biasanya baik itu sama dengan tidak buruk. Buruk dengan tidak baik itu juga tidak selalu sama. Ini rasa bahasa kita yang justru kaya sekali. Kekayaan ini juga berdampak kepada kekacauan sebetulnya, dan bisa dipakai untuk ketika kita menilai sesuatu, menghakimi sesuatu. Saya sengaja mengambil ini, maaf resolusinya rendah, tapi ini buat saya legenda yang justru bisa dijadikan contoh, menunjukkan tentang kompleksitas otak kita dan kompleksitas pendidikan kita. Bayangkan bangunan sebagus ini, serumit ini, harus diajarkan dalam waktu tertentu kepada sekelompok mahasiswa, dan itu bagaimana caranya. Saya cuma mau menunjukkan bahwa pendidikan arsitektur kita sangat rumit, sehingga harus dibuat sebuah strategi sehingga peserta didiknya mampu. Ini sudah terjadi dan terbangun. Tapi apakah kita bisa membuat lulusan ITB maupun dimanapun bisa membuat bangunan seperti ini lagi, sekualitas ini lagi? Mestinya bisa. Dan ini otak kita, ya kita tahu. Dan otak ini yang harus diaduk-aduk gitu ya. Dan biasanya memang di arsitektur sangat terasa bahwa otak kanan kita lebih berfungsi baik dibandingkan yang lain. Dan itulah integritas, kompleksitas dan bagaimana pendidikan kita berbeda dari yang lain. Sekarang zamannya spesialisasi, semua spesialisasi. Tapi berbeda dengan yang lain, kita justru sangat kompleks dan terintegrasi semuanya. Dan itu saya yakin didapat dari sistem pengajaran kita yang berbeda, yaitu studio. Sementara kita masuk kepada soal ini, kompetensi arsitek. Ini bagaimanapun juga saya menjaga organisasi profesi, dan sebutan arsitek ini sebentar lagi akan terlindungi dan terjamin oleh sebuah undang-undang, namanya Undang-Undang Arsitek. Tapi masih banyak masalah yang harus diurus, dan kita punya organisasi internasional namanya UIA. Disebutkan bahwa yang namanya arsitek menurut UIA adalah seseorang yang harus selalu profesional, qualified, berkompeten. Qualified dan berkompeten mungkin ada rasa yang berbeda. Dan juga register. Register itu ada sebuah tatanan baru lagi bernegara. Anda itu sejak lahir sudah dibuat nasibnya harus tercatat gitu ya, yaitu dengan akte kelahiran. Seseorang ketika tidak punya akte kelahiran, maka dia akan mungkin punya masalah banyak di dalam hidupnya. Nah, di dalam negara yang beradab, maka 3 kata ini menjadi hal yang menjadi rumus baku, yaitu register, license, dan certified. Terregistrasi, tersertifikasi, bersertifikat, dan juga berlisensi. Di dalam undang-undang arsitek nanti 3 hal ini yang akan diatur, yaitu tentang bagaimana negara meregistrasi arsitek. Sekarang ini terregistrasinya di lembaga yang namanya LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, yang Kisruh itu. Dan juga lisensi. Lisensi itu seperti halnya di Jakarta dan Batam, ada yang namanya lembaga atau surat IPTB atau dulu namanya SIBP. Mungkin teman-teman mahasiswa yang baru sangat kacau mendengar saya karena terlalu banyak singkatan ya. Silahkan di browse. IPTB sekarang adalah izin pelaksana teknis bangunan. Dari kata-katanya saja saya sebagai arsitek merasa terhina ya, karena kenapa pelaksana teknis bangunan? Kenapa tidak arsitek saja? Arsitek rasanya lebih terhormat ya. Dulu namanya SIBP, Surat Izin Bekerja Perencana, masih terhormat karena ada kata-kata perencana. Kalau pelaksana teknis bangunan tuh kayak kontraktor gitu,
atau ya maaf, saya tidak boleh merendahkan kontraktor ya, tapi rasanya ada pelecehan di situ. Dan untuk berpraktek arsitektur di dalam yurisdiksi ada konsekuensi hukum yang dia bisa bertanggung jawab atas sustainability dan kesejahteraan dan bahkan kultural ya. Dan tentunya kita bertanggung jawab juga tentang kita punya posisi yang penting terhadap sejarah. Kita adalah representasi dari peradaban. Saya sering sekali berdebat misalnya dengan Profesor Yosef Priyotomo, saya harus menyebut nama ya, sebagai seseorang yang memang sangat membangun yang disebut sebagai arsitek Nusantara, arsitektur Nusantara. Tapi ada salah kaprah di situ, saya disebut sebagai arsitek modern yang anti arsitektur Nusantara. Bukan anti. Saya sangat mencintai arsitektur Nusantara, arsitektur tradisional segala macam. Tapi saya menolak untuk dipaksa membuat misalnya Borobudur. Borobudur didesain oleh Gunadarma dengan keahliannya di zaman itu, keahlian yang tersedia di zaman itu, juga struktur dari politik di zaman itu sehingga bisa terjadi. Bayangkan kalau Borobudur dibangun lagi sekarang, siapa misalnya yang bisa buat? Mungkin bisa dibuat, tapi tidak akan seagung itu saya kira. Arsitektur akan selalu bermakna pada waktu juga. Jadi dan kita adalah representasi dari zaman kita sekarang. Jadi teman-teman yang akan menjadi arsitek nanti tentu tidak mewakili zaman yang lalu atau zaman yang depan. Kita adalah wakil zaman kita sekarang. Maka dengan kompleksitas kita yang kita punya sekarang, material, keahlian, kontraktor yang ada di sekeliling kita, klien-klien, gaya hidup, maka akan selalu karya arsitektur yang ada di zaman ini mewakili zaman ini juga. Itu yang saya yakini. Dan di IAI sebutan ini akan terpaut kepada pendidikan. Di sini pun masih kacau mengenai apa itu sebutan arsitek. Kita di zaman yang lalu sebelum ini sangat terbiasa kalau lulusan arsitektur itu sudah boleh disebut sebagai arsitek. Ya. Sebentar lagi kalau undang-undang arsitek terwujud, maka hal yang biasa terjadi di negara lain yang sudah punya undang-undang arsitek itu akan terjadi, yaitu Anda tidak boleh dengan sewenang-wenang atau sembarangan menyebut diri arsitek di depan publik kalau memang Anda bukan arsitek gitu. Di Singapura, teman-teman yang lulusan arsitektur ITB banyak ya di Singapura. Di Singapura ada sekitar 250-an lulusan arsitektur yang bekerja di sana. Mereka kalau ketemu kita, terima kasih Pak, di KBRI ini saya disebut sebagai arsitek ya. Tapi kalau di luar pagar itu tolong jangan sebut kami arsitek, sebut kami saja desainer. Karena melanggar hukum. Karena bisa ditangkap polisi kalau di Singapura. Karena ini adalah regulated profession, ya, profesi yang diregulasi, terregulasi dan dilindungi hukum. Jadi seperti halnya dokter, kalau ngaku dokter tapi kamu bukan dokter, ditangkap polisi. Sebentar lagi kalau ngaku arsitek, kamu bukan arsitek yang bersertifikat, terregistrasi, kamu ditangkap polisi. Jadi itu adalah salah satu konsekuensi undang-undang arsitek yang akan ada. Karena sekarang ini ya kita juga tahu banyak sekali asosiasi lain yang jualan sertifikat. Kalian bisa cari lah itu. Bisa sejam 2 jam keluar ya, bayar berapa juta gitu. Tapi kita IAI membangun profesi arsitek. Pak Hanawal itu almarhum berpesan kepada saya waktu saya akan melayani IAI. Dia bilang, Johara, tolong jaga profesi arsitek dan arsitektur Indonesia. Dia nggak bilang tolong jaga IAI, enggak. Dia jaga profesi arsitek. Jadi pendidikan tinggi ini membawa kita kepada kompetensi tertentu, yaitu kompetensi lulusan arsitektur. Dalam konstelasi dunia ada yang namanya IAI, Arkasia tingkat Asia, UAE tingkat dunia,
Dan UI itu berhubungan dengan UNESCO dan punya traktat baru juga, acuan mengenai pendidikan arsitektur. Dan disitulah ditetapkan tentang kompetensi lulusan arsitektur yang berbeda dengan kompetensi arsiteknya. Jadi kalau Anda mau lulus, Anda tuh berapa? 33 maksudnya? Saya lupa. Tapi berapa Pak? 33. Ada 33 poin yang harus dijamin oleh perguruan tingginya bahwa Anda lulus memang sudah berkompeten memenuhi standar kompetensi lulusan arsitektur itu. Ya. Nah, sementara ada ranah yang berbeda, yaitu ranah profesi yang di Indonesia ini kebetulan diwadahi di IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Sebetulnya yang diperdebatkan adalah apakah IAI satu-satunya yang boleh bermonopoli? Mungkin tidak, tapi sebaiknya iya. Karena juga sifat bangsa kita yang kalau diduakan tuh kisruh lagi ya. Nah, apa itu kompeten? Pertama tadi kompetensi juga berakibat hukum juga. Punya power, punya kekuatan, otoritas, dan berpengetahuan, berkeahlian. Di Indonesia ini ada dua hal yang diatur berbeda, keahlian dan keterampilan. Keterampilan itu sekolah vokasi namanya. Vokasional itu politeknik, STM, SMK, tukang batu juga disebut berketerampilan. Tapi jangan merendahkan mereka tentunya. Saya sangat banyak belajar dari orang-orang seperti itu. Tetapi kita ini disebut berkeahlian karena salah satu syaratnya adalah berpendidikan tinggi dan berkemampuan, skill juga. Tapi akibat otoritasnya itu yang mengerikan, karena begitu Anda disebut berkompetensi, Anda bisa melakukan sesuatu, salah satunya mengerjakan proyek pemerintah misalnya, dan itu berarti uang. Kompetensi di Indonesia yaitu seperangkat tindakan cerdas. Ini Kemendiknas ya, saya nggak mengarang-arang. Dianggap mampu, dan ini yang selalu dipegang oleh pemerintah. Sehingga tadi kalau Anda ingat, ini berkaitan dengan yang benar tadi. Kalau ikuti aja Kemendiknas ini, Anda sudah berkompeten, itu buktinya apa? Buktinya sebuah surat SKA namanya. Makanya SKA di Indonesia diperdagangkan gitu. Tanpa bisa dicek lagi itu benar atau salah. Tapi nanti kita bisa nilai itu baik atau buruk. Nah, ini adalah tentang PPAR yang saya bicarakan, nanti kita tanda tangani. Setahu saya belajar banyak ke Profesor Sandi Siregar yang ikut menyusun konsep ini. Konsep ini ada karena kita tiba-tiba di tahun 94 kalau nggak salah, pendidikan kita dijadikan 4 tahun. Sebetulnya karena sistemnya dinyatakan bahwa pendidikan S1 itu boleh ditempuh dalam 8 sampai 14 semester ya Pak. Kata-katanya begitu kalau nggak salah. Bukan 4 tahunnya gitu. Jadi kalau ditempuh 5 tahun nggak apa-apa sebetulnya. Jadi kalau Anda sekolah ITB menyatakan kami bikin kurikulumnya 5 tahun aja, beda gitu. Tidak apa-apa sebetulnya. Tapi kan ini berlawanan dengan hukum ekonomi. Hukum ekonomi, kenapa kalau 8 semester kalian perlu 4 tahun perlu 5 tahun? Sebetulnya yang mencanangkan adalah UIA. Jadi kalau Anda lulus dari perguruan tinggi arsitektur, mau bekerja di luar negeri, ditanyanya adalah apakah Anda lulus 5 tahun sekolah arsitektur? Pertanyaan kedua adalah dari perguruan tinggi mana dan diakreditasi oleh lembaga mana? Kalian perlu sangat bangga karena ITB sudah terakreditasi oleh KAAB. Jadi itu adalah sebuah standar yang internasional yang diakui oleh UIA. Belum semua perguruan tinggi di Indonesia paham itu, ya, karena memang sistemnya tidak memaksa untuk itu. Nah, magang 2 tahun itu adalah sebuah kelaziman yang hampir menjadi kewajiban juga. Tolong juga dipahami bahwa magang ini bukannya membuat repot, tapi justru konsepnya adalah membuat lebih cepat.
fresh graduate, seseorang yang baru lulus, bayangkan ya, saya juga dulu pernah, semua para dosen ini pernah, ketika baru lulus, apakah Anda bisa langsung punya proyek Anda bisa tangani sendiri? Bisa, saya bisa kok gitu. Biasanya kliennya siapa? Biasanya korbannya adalah keluarga dekat. Keluarga dekat itu percaya sama kamu gitu pasti. Ya, saya ditanya sama paman saya tanya ke dia, percaya sama saya? Iya percaya. Berapa lama kamu kenal saya? Ya sejak kamu lahir. Ya dia percaya. Tapi tidak semua masyarakat bisa percaya. Karena bayangkan, segepok uang dipercayakan kepada seorang lulusan arsitektur yang belum bisa apa-apa, dan itu dibiarkan aja sebagai sebuah eksperimen. Itu sebuah kegilaan sebetulnya. Maka sebuah cara yang logis adalah dengan magang, yaitu selama 2 tahun Anda bekerja di bawah bimbingan seorang mentor yang pernah bekerja dan memastikan dia pernah punya pengalaman bikin bangunan, mendesain bangunan. Jadi itu adalah cara tercepat yang paling benar. Kalau enggak ya beberapa teman tuh ada yang langsung bikin kantor sendiri ya rugi itu. Kawan saya Yori itu bikin kantor ya, 6 orang arsitek lulusan UI semua, semuanya direktur, nggak ada karyawannya. Jadi hancur sih hasilnya. Ya itu pengalaman yang berharga sebetulnya. Padahal Yori bisa magang sama bapaknya lebih baik. Nah ini di Indonesia maka nanti akan ada yang namanya ujian. Sekarang ini namanya assessment untuk mendapatkan sertifikat. Self-assessment, ya, self-declared. Kalau kawan saya Pak Bambang Yudawan, lulusan ITB juga, bilang ini sebetulnya ini sistemnya seperti license to kill. Tapi license to kill itu James Bond itu. Tapi kalau untuk bisa punya license to kill, Anda harus bunuh dulu 3 orang baru dapat license-nya. Sesuatu konsep yang aneh. Ya. Kok mau dapat license, mau dapat sertifikat, kok Anda harus buktikan Anda pernah membangun. Itu kan melanggar hukum dulu. Lalu Anda buktikan saya sudah melanggar hukum 3 kali, lalu saya bisa dapat sertifikat. Karena undang-undangnya menyatakan semua pelaku jasa konstruksi Indonesia kalau mau melakukan kerja konstruksi harus bersertifikat. Ini sebuah konsep yang absurd. Nah, sebetulnya konsep yang benar adalah dengan ujian. Dan ini akan dilakukan ketika undang-undang arsitek terwujud. Tidak ada lagi self-declare, self-assessment. Tapi sistemnya sangat rumit dan sangat susah. Nah, jadi nanti kualifikasi, registrasi itu akan ada setelah kita ujian. Dan ujian ini yang menyelenggarakan adalah sebuah lembaga yang namanya Dewan Arsitek Indonesia, yang mestinya dibentuk oleh Undang-Undang Arsitek. Dan justru dan ironisnya justru itulah yang ditolak oleh pemerintah, oleh Kementerian Pan-RB untuk ada. Jadi sekarang ini kami sedang berjuang bahwa Dewan Arsitek ini harus terwujud. Kalau tidak, undang-undangnya diketok palu dengan konsep yang salah. Nah, arsitek profesional akan menuju ke sana, dan ini adalah perjuangan kita, dan rasanya tidak menyurutkan semua langkah kerjasama dengan perguruan tinggi karena hubungan-hubungan tadi. Nah, saya mau mengajak Anda semua, selama ini saya adalah arsitek yang tinggal di Jakarta, bekerja di Jakarta, menyebut diri arsitek Jakarta, dan itu yang saya pahami. Tetapi ketika saya melihat Indonesia sebagai ketua IAI, maka inilah Indonesia, sebuah keragaman yang luar biasa. Kita harus bersyukur. Dimanapun Anda berada dan situasi Anda sekarang, cobalah berpikir tentang Indonesia. Sekali lagi, bahkan walaupun Anda sudah dari bagian Indonesia yang lain, Anda bilang, saya sudah tahu Indonesia, tapi tetap pikirkan Indonesia. Indonesia yang besar ini dibagi, dan pembagian itu kadang-kadang tidak fair, ya. Dan sebesar ini 34 provinsi, itu masih sekarang bagi-bagi kue, masih berjalan, mau dimekarkan lagi, padahal secara area tidak mekar ya, tapi itu pemekarannya cuma bagi-bagi uang sebetulnya. Dan provinsi yang sebesar itu, Kalteng misalnya mau dibagi-bagi lagi tuh, Kaltim mau dibagi-bagi lagi karena Jabar segede gitu. Dan
ini membuahkan keseluruhan lain yang tidak sederhana. Sementara kita sudah masuk masyarakat ekonomi ASEAN sejak 1 Januari 2016. Inilah pembagian lautnya. Ini juga tentang Indonesia. Anda bisa lihat di sini juga tentang batas dengan negara lain. Pemerintahan Jokowi sekarang membangun daerah luar, dan itu konsekuensinya ke teman-teman di daerah kelimpahan uang. Anda tahu, teman-teman saya di seluruh Indonesia kalau punya kartu ketua IAI daerah itu adalah berkah ya. Kebanggaan, tapi juga berkah juga, pasti dapat proyek itu. Itu seperti raja kecil karena nggak ada orang lain. Yang dipanggil gubernur, bupati dia lagi. Dan sekarang mau dibagi lagi. Jadi ini juga berarti politik. Saya tidak menjelekkan teman-teman saya, tapi saya membangun kesadaran mereka bahwa kita selayaknya memikirkan Indonesia. Dan Indonesia itu harus dibangun dengan benar. Tidak, dan benar dan baik dan harusnya bagus. Tapi sekarang ini yang dibela hanya yang seakan-akan benar, padahal seringkali tidak baik. Saya mau coba menceritakan lagi apa yang sudah terjadi sebagai ketua IAI. Ini sebetulnya sebagai imbuhan saja bahwa inilah yang sudah terjadi, yang bisa dikaitkan dengan apa yang bisa dipikirkan kembali oleh Prodi Arsitektur ITB. Misalnya, apakah ini benar arahnya? Karena kita bisa lihat dari hasil-hasilnya. Dan ini yang memilih juri-juri dan selalu bisa dikritik. Ini salah satu pemenang dari IAI Award di tahun 2015. Sangat bisa diperdebatkan. Ini di Bali, soalnya. Orang Bali pun protes. Ya. Jurinya bukan dari Bali, soalnya. Tapi juga IAI Bali sekarang bikin IAI Award sendiri, IAI Bali Award. Gak apa-apa, kita memang mendorong ya. IAI Jabar Award mungkin perlu ada. Karena mestinya local heroes itu perlu muncul dengan paradigma yang benar dan pengakuan yang benar. Beberapa IAI Award di Indonesia di masa yang lalu diprotes oleh orang daerah sendiri, karena orang daerahnya merasa itu menyalahi prinsip-prinsip yang berlaku di daerahnya. Jadi sebagai ketua IAI saya harus bertahan bahwa inilah IAI Award-nya, tapi kritiknya toh tetap berlaku ya. Ini diskursus mengenai kantor misalnya. Kantor ini karya Abodai, tentunya Indonesia menjadi maju dengan arah yang perlu juga dipertanyakan terus. Tapi ini adalah kristalisasi yang bisa ditunjukkan. Tapi arahnya benar atau tidak selalu bisa dikoreksi. Ini perpustakaan. Perpustakaan UI karya Budiman Hendropurnomo dan DCM. Kritiknya adalah apakah perpustakaan perlu besar? Padahal kita dengan satu iPad pun cukup mungkin. Apakah ini tentang buku atau ini tentang tempat atau tentang bangunan? Jadi debat tentang itu selalu tentunya bisa di reset, bahkan dikoreksi bukan, dan diajarkan dengan berbeda. Saya pernah ke Sumba baru 2 bulan lalu, dan Yori mendapatkan award di sini bukan sebagai arsitek tapi sebagai penggiat arsitektur. Ini juga menjadi pertanyaan. Saya juga menjadi reviewer untuk Aga Khan Award. Yori 3 tahun lalu untuk yang di wearable itu dipertanyakan juga fungsinya sebagai arsitek. Apakah dia bisa mendapatkan award sebagai arsitek atau sebagai penggiat arsitektur? Tapi tetap saja IAI harus menghargai usaha-usaha seperti ini sehingga beliau memang pantas mendapatkan award ini. Nah, ini juga diskursus yang sangat akademik di ranah profesional, di ranah profesi. Mamo banyak melakukan, Hadi Purnomo banyak melakukan studi-studi yang menurut saya sangat dalam ya. Studinya ini tentang cahaya, di studi lain adalah tentang kayu. Dan di Jepang kemarin undangan dengan Pak Hanson, kita juga membicarakan tentang woodification misalnya, sebuah gerakan baru di Jepang, bukan baru sebetulnya. Mereka sudah punya kesadaran untuk mulai meninggalkan beton mengganti dengan kayu. Sementara, waktu saya sudah selesai. Tapi di sini sesuatu yang benar itu adalah
berstruktur beton. Jadi kalau Anda mengajukan izin, hanya betonlah yang benar, seakan-akan begitu kalau di Pemda Jakarta ya. Jadi kalau misalnya di depan GSB boleh nggak Pak? Oh boleh, kalau itu baja atau kayu atau apapun asal bukan beton, karena permanensinya. Itu sesuatu yang juga absurd. Jadi paradigmanya perlu dikoreksi di banyak tempat, dan itulah tesis yang awal yang saya ajukan. Sehingga negara ini perlu punya haluan yang jelas, dan itu dimulai dari sekian banyak pihak, pendidikan, di keprofesian dan sekian banyak pihak yang juga pemerintah tentunya. Ya, tentang bentukan ini townhouse karya Abu Daya lagi, dan juga tentang konservasi. Ini Pak David yang mendapatkan award. Tentang rumah, ini karya Dedi Wahyudi di sini di Bandung yang juga mendapatkan penghargaan. Ini saya boleh dapat 5 menit lagi ya. Nah, sayembara, kita punya sayembara banyak. Kembali semua diskursus dan paham-paham itu diuji. Ini karya Aji Negara, alumni ITB juga. Ini saya lupa karya siapa, tapi bayangkan ini sebuah eksperimen tentang perbenturan arsitektur tradisional Minangkabau. Apakah memang bisa bekerja baik? Kita bisa meragukan, tapi kita juga bisa berharap untuk bisa dilakukan. Kadang-kadang kalau saya melihat karyanya Zaha Hadid misalnya ya, Anda tahu Zaha Hadid, saya pribadi nggak terlalu suka. Tapi saya pikir secara diplomatis saya bilang karya Zaha Hadid itu perlu ada, karena memang dia perlu ada untuk dilihat, untuk tidak ditiru lagi. Ini karya di Prambanan, dan ini tidak jadi dibangun karena banyak konflik. Dan ini karya Rizal Muslimin di Padang, sebuah konteks kota yang menggetarkan dan membuat saya bingung terus. Secara arsitektural bangunan bagus sekali, di dalam pelaksanaannya kembali paradigma baik, benar, dan bagus itu berkecamuk ya, karena Rizal Musliminnya sendiri tidak terlibat dalam pembangunannya. Arsitektur itu bukan hanya tentang konsep yang besar saja, dia harus diantarkan sampai ke detailnya terbangun. Dan Rizal Muslimin tidak terlibat lagi di dalam penyelesaian proyek ini. Jadi terasa hambarnya ketika kita ada di sana. Ketika kita lihat fotonya luar biasa. Tapi Anda di sana sendiri, apalagi dengan konteks kotanya segala macam, banyak hal yang sepertinya tidak tertangani, terselesaikan. Sayang sekali. Tapi ini juga ada debat tentang apakah masjid harus besar ini, seperti halnya tadi perpustakaan. Ini siapa yang butuh sebetulnya? Allah yang butuh atau wali kota yang butuh sebetulnya? Apakah kita, kalau masjid itu kalau yang namanya masjid dibutuhkan ruang untuk minimum 40 orang untuk sholat Jumat dan 1 tempat imam, itu jadi masjid. Apakah harus besar? Besarnya batasnya berapa dan segala macam. Sekarang kami juga sedang membantu Dewan Masjid Indonesia membuat standar. Standar mereka itu sangat aneh menurut saya, karena mereka mengkaitkannya dengan negara, dengan provinsi, dengan segala macam, sehingga menentukan skala, sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu sahih menurut saya. Tapi untung IAI diajak ngomong. Kita punya sebuah kesempatan baru di Indonesia di zaman ini, karena 3 anggota IAI menjadi wali kota. Satu orang gila ini dari pemantau di Makassar, dia punya mimpi ini. Dia bikin ini waterfront, dan dia mendesain bangunan-bangunan ini. Dan ini karya teman-teman yang ada di sana, arsitek Mas Bas juga ya. Tapi ini juga anggota IAI ya, ini masih sopan yang fotonya. Dan ini karya Ibu Risma tidak mendesain ya. Dia mempersilahkan arsitek muda di Surabaya mendesain, dan dia memahami ruang. Itu yang penting. Banyak orang buta ruang. Anda punya keistimewaan karena Anda space literate, jadi paham ruang. Tidak semua orang bisa membaca ruang.
Ini karya sayembara di Surabaya. Sangat cantik, bagus, tapi sepi. Jadi tidak menjamin sesuatu yang bagus itu juga mungkin baik, ya. Karena masyarakatnya seperti ya bagus kok gitu, tapi kok nggak dipakai dengan bangga gitu. Arsiteknya saya kenal, ini ada kenal lah, ya. Nah, ini Bandung. Ya nggak bisa terhindarkan, saya harus bilang ngomong tentang Emil. Tapi saya respect sekali Emil karena bagaimanapun juga dia adalah etalase tentang profesi arsitek di Indonesia sekarang. Dia mewakili arsitek Indonesia dalam pikiran-pikirannya dan dia bisa menerapkan itu dalam kotanya. Ini juga untuk meyakinkan bahwa objek arsitektur itu dari kursi sampai kota, ya. Kita tidak boleh mengalah begitu saja kepada misalnya para ahli planologi yang menyatakan itu wilayah kami. Ada kekisruhan dalam undang-undang arsitek ketika teman-teman, ada ketua himpunan planologi ITB menulis surat di blognya yang menyatakan IAI kurang ajar lah segala macam gitu, ya. Dan saya kira bukan itu masalahnya, tapi bahwa kita berada di ranah yang bisa jadi overlap, ya. Karena bisa jadi itu tadi saya bilang, apakah mereka semua paham zona, ya, tapi belum tentu paham ruang 3 dimensi dan segala macam. Dan Emil mewakili tesis itu. Ya seperti ini. Kalau orang planologi mungkin tidak menyatakannya sebagai ruang yang bisa dipakai, ruang ini, tapi arsitek bisa. Ya, ini menyalahi zonasi apapun lah gitu, ya. Tapi pembuktian ini justru seperti membuat jembatan. Jangan salah juga bahwa saya bermusuhan dengan para planolog, ya. Kami sedang berbaik-baik sekali dengan ketua IAP sekarang, Pak Berni, dan kami membangun sebuah pemahaman baru tentang bagaimana hubungan antara arsitek dan planolog bisa dibangun dengan lebih baik. Mereka punya masalah tentang sekarang misalnya yang juga berdampak kepada kita, bahwa tahukah kalian bahwa peta di Indonesia itu banyak sekali macamnya dan banyak yang membuat, ya, dan banyak yang saling menghilangkan. Jadi untuk misalnya Departemen Kehutanan, kota Palangkaraya itu buat mereka nggak ada, karena dalam kotanya yang itu adalah peta tentang hutan semua, gitu, ya. Dan itu masalah buat para planolog juga dan akhirnya kepada kita. Jadi mereka sedang berjuang dan kita perlu bantu memperjuangkan yang disebut sebagai one map policy, bahwa di Indonesia ini mestinya ada sebuah institusi yang bisa mengeluarkan satu peta yang buat semuanya, dan itu harus detail dan kita pakai semua dengan sama, dan itu informasi publik yang tidak harus bayar. Jadi mereka juga kaget ketika saya menuntut peta itu harus gratis loh, kami bisa download. Oh iya gitu ya, dan mereka baru sadar itu informasi publik yang harus. Nah, ruang-ruang pemakaian ruang publik ini juga sesuatu yang luar biasa inisiatif dari Emil. Dan ini tentunya, ya, saya punya rekaman debat tentang misalnya alun-alun. Sebelum Emil melakukan perbaikan yang luar biasa ini, saya protes tentang masjid, dan itu keras sekali di lingkungan kami. Saya menyebutnya sebagai kriminalitas dalam arsitektur kota karena masjidnya menjajah alun-alun. Dan sekarang juga masih tertutup, tapi saya kira Emil sangat diplomatis menjadikan ini terbuka lagi tanpa mengganggu diskursus yang lama itu. Ini mimpinya Emil, ya, di selatan sana. Dan seperti juga tadi kita lihat Dani Pomanto juga punya mimpi yang sama. Tapi kita punya orang-orang juga yang paham arsitektur atau memuja arsitektur atau menggunakan arsitektur. Orang ini Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, dan dia mengundang banyak sekali arsitek ke wilayahnya dan membangun wilayahnya dengan arsitektur. Dan ini yang terjadi. Ini karya Andra Matin, sebuah bandara di Blimbing Sari namanya, dan menjadi acuan dari yang disebut sebagai Bandara Nusantara yang disayembarakan. Repotnya pemenang sayembara yang kemarin untuk Alor itu dibilang, oh konsultannya sudah dipilih Pak, sudah dilelang, jadi Bapak ikut saya ya gitu. Jadi hasilnya tidak akan terbangun seperti yang disayembarakan. Sedih. Nah, itu yang kami perjuangkan sebetulnya dengan keras kepada Kementerian Perhubungan, bahwa kalau disayembarakan yang menang satu paket,
arsiteknya dan desainnya, tidak boleh diganti, dan itu kita masih kalah. Jadi ini adalah Garuda, tapi ini menunjukkan perwakilan dari ekonomi kita, pembangunan kita, bagaimana kota Indonesia dibangun. Dan ini yang terjadi, bandara-bandara kita mewakili wajah kita, dan wajahnya seperti itulah. Apakah menjadi internasional? Apa Balinya ini misalnya? Ya, mungkin karena atapnya seperti laut, tapi semua debat itu terjadi. Bahkan tentang keindonesiaan di Jogja, ini Jogja bakal seperti ini mungkin Pak juga mungkin nggak seperti ini Pak, tapi bisa terjadi. Apakah kejogjaannya akan terpelihara atau tidak? Tapi kita punya local hero, sekali lagi kita punya ini Pak Andri yang memenangkan Acacia Award kemarin, dan juga ini yang kita punya Wearable misalnya, dan di Indonesia banyak sekali. Jadi ini cuma sebuah paparan untuk membawa kita kepada saya sebenarnya cuma bikin onar saja untuk bisa menggugah teman-teman berpikir dan memikirkan tentang pendidikan, tentang kompetensi arsitek, dan juga tentang Indonesia. Rasanya begitu dulu Pak, presentasi dari saya. Mas Juara atas paparannya tentang paradigma arsitektur ya, baik benar dan bagus. Jadi juga tentang bagaimana sebenarnya pendidikan arsitektur sangat berperan dalam kompetensi arsitek yang ada di Nusantara, mengajak melihat Indonesia yang luar biasa besar. Baik, untuk sesi diskusi kira-kira ada yang memulai untuk bertanya atau mengkritik atau membuat pernyataan. Mungkin Pak Sugeng ada. Ya, baik. Dari peserta ada? Dari mahasiswa, kira-kira ada yang ditanya tentang kompetensi arsitek? Pak Johara tadi menjelaskan sedikit tentang kemungkinan kalau tidak ada arah lagi, mudah-mudahan arsitek akan. Oke, baik Mas. Silakan sebut nama dan ininya. Langsung aja Pak. Oh boleh. Ya, nama saya Aryo. Jadi mau tanya asesmen yang harus dilakukan setelah untuk mendapatkan SKA setelah RU disahkan itu seperti apa Pak kira-kira? Dan arsitek yang sudah ber-SKA apakah perlu melakukan asesmen lagi seperti itu? Apakah SKA-nya diperbarui atau seperti apa? Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Kalau langsung Pertanyaannya sederhana tapi jawabnya rumit karena saya harus menjelaskan konteksnya dulu. Apa yang ada sekarang tidak ideal dan bahkan banyak kisruhnya. Jadi kalau saya khawatir kalau saya menjawab seharusnya begini, nanti kan dibantah lagi. Kan nggak begitu kenyataannya sekarang. Memang belum begitu kenyataannya. Jadi kita perlu pahami bahwa di Indonesia ini masih banyak orang pertama belum memahami profesi kita, profesi arsitek itu. Seringkali saya menganjurkan teman-teman itu kalau mau magang, maganglah di Singapura. Kenapa? Bukannya karena saya tidak cinta Indonesia, tetapi di sana punya kemewahan adalah karena lingkungan profesi arsiteknya mengerti tentang profesi arsitektur, lalu pemerintah dan masyarakatnya mengerti tentang profesi arsitek. Di sini profesi arsiteknya mengerti tentang profesi arsitek, ya, asosiasinya. Tapi ada juga arsitek yang tidak mengerti, lulusan arsitektur yang tidak mengerti profesi arsitektur, profesi arsitek. Terlebih lagi pemerintah dan masyarakat kita belum mengerti sebetulnya. Dan itu adalah kemewahan yang tidak kita punya. Makanya bertualanglah ke Singapura agar Anda bisa kembali dengan paradigma yang benar tentang konstelasi yang benar dan membangun Indonesia. Tapi di Indonesia ini terjadi kalau misalnya kalian sudah lulus, itu memang mestinya yang mau dibangun IAI adalah Anda harus lulus PPAR. Kenyataannya tidak. Lulus 4 tahun aja dipakai juga kok gitu ya. Dan boleh ikut di beberapa daerah, bisa ikut SKA juga kok, bisa ambil SKA juga. Jadi masih kacau karena nggak kompak juga ya. Jadi kita sangat berharap undang-undang arsitek itu terwujud karena
menimbulkan kepastian. Karena sekarang yang terjadi itu tidak bisa memaksa pihak lain yang tidak terikutkan gitu. Jadi kalau misalnya Anda bukan anggota IAI, apakah Anda boleh ber-SKA? Nyatanya boleh menurut undang-undang. Undang-undang Jasa Konstruksi tahun 99, 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi menyatakan bahwa Anda berkompeten. Tapi di Indonesia ini kan apapun bisa diatur ya, masih gitu ya. Jadi setahu saya Inkindo, saya harus menyebut nama, bisa dikritik juga. Inkindo itu membentuk sebuah asosiasi profesi namanya Intakindo. Dan Intakindo itu melayani banyak profesi, mereka sebetulnya lebih kepada tenaga kerja. Dan mereka sebagai perusahaan membutuhkan orang-orang untuk bisa ikut tender. Jadi daripada saya ikut IAI, repot dan rumit, saya bikin aja asosiasi sendiri yang bisa memproduksi SKA arsitek. Itu yang terjadi. Jadi kami menyebutnya adalah SKA abal-abal gitu. Mereka tidak benar-benar mengembangkan profesi arsiteknya, tetapi hanya memang dengan motivasi uang dan proyek, maka mereka menerbitkan SKA itu. Dan itu yang terjadi. Jadi mestinya saya yakin asosiasi yang benar adalah asosiasi yang memang membangun profesi arsitek dengan benar. Sebentar lagi, bukan sebentar lagi, kita sebetulnya sudah berhadapan dengan MEA. Dan itu mengerikan kalau kita tidak benar. Kita mau menyaring arsitek asing masuk ke sini karena mereka harus tunduk pada hukum Indonesia dan kita melindungi arsitektur Indonesia. Maka kalau kita mau keras terhadap orang asing, kita harus juga keras terhadap orang kita sendiri. Maka itu yang begitu-begitu mestinya hilang dari paradigma dan konstelasi profesi di Indonesia. Jadi kalau Anda sudah lulus, Anda ikut PPAR 1 tahun, Anda perlu magang, dan kalau nanti udah ujian itu udah magang akan ujiannya mestinya di Dewan Arsitek untuk bisa mendapatkan SKA. Tapi sekarang Anda self assessment menurut aturannya LPJK. Mudah-mudahan bingung ya. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Ada lagi baik yang bertanya, silakan Mas, langsung aja. Juga jadi. Ya. Kalau tadi kan sempat dibahas bahwa kompetensi arsitek sebagai arsitek di Indonesia itu masih belum setara di berbagai daerah. Dan mungkin sekarang kita udah mendengar bahwa IAI ada rencana untuk menaikkan kompetensi ini, terutama untuk bertemu dengan MA. Tapi apakah ada rencana secara khusus di IAI untuk menyetarakan pelatihan atau kompetensi tersebut di daerah-daerah di Indonesia juga, gitu, seluruh Indonesia lah? Mungkin pertanyaan ke arah organisasi. Terima kasih Indra. Ini justru yang saya ajak untuk melihat Indonesia. Indonesia itu bukan hanya wilayah tapi orang-orang, dan itu saudara kita semua. Begitu kita keras menerapkan sesuatu standar, yang mati dulu adalah saudara kita sendiri. Jadi di Indonesia ini menurut Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun nomor 12 tahun 2012 itu menyatakan bahwa mesti ada yang namanya LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri. Itu lembaga akreditasi yang akan mengakreditasi perguruan tinggi arsitektur seluruh Indonesia. Dan itu harus dilakukan oleh kalangan pendidikan tinggi bersama-sama dengan asosiasi profesi. Jadi IAI akan ikut campur ya, mau nggak mau itu amanat undang-undang. Tapi bayangkan kalau gini deh, saya suka bercanda nih ya. Kalau ditanya, ada berapa sekolah arsitektur di Indonesia? Oh, ada 137. Berapa yang bagus? 37. Sangat gampang lah gitu ya, untuk memberikan image saja bahwa nggak semuanya bagus ya, tapi itu semua teman-teman kita yang harus kita bangun. Dan mereka bisa kita kerasi, tapi juga kalau toleransi juga runyam juga. Nah, tentu harus dibangun sebuah skema dan strategi untuk bisa membangun semua dengan sesuai standar. Sekarang ini memang masih tahu sama tahu ya. Jadi kalau berhadapan dengan negara lain dalam forum-forum ASEAN misalnya,
kita harus menyatakan bahwa secara Indonesia kami standarnya sudah baik gitu. Padahal kita tahu ini sebetulnya belum baik juga. Tapi yang dibangun adalah sebuah penghormatan satu sama lain yang sifatnya resiprokal, saling mengakui antara satu negara dan negara lain atau satu negara dalam satu regional. Jadi itulah yang terjadi sekarang, bahwa kita dianggap sama. Tapi perlu diingat bahwa sebetulnya tidak sama. Gitu. Ya, kalau di dalam ASEAN nanti ada yang namanya ASEAN Architect. Jadi teman-teman di daerah tuh banyak sekali yang menyatakan, oh saya udah daftar, udah jadi ASEAN Architect, saya setara dengan arsitek ASEAN yang lain. Ya setara secara hukum, benar tadi, benar. Tapi apakah sudah baik? Belum sebetulnya. Dan itu yang kita sadari sekarang. Jadi rasanya dengan kesadaran itu kita akan memasuki era baru, nanti akan ada akreditasi perguruan tinggi, dan itu mungkin akan lumayan kejam ya. Karena beberapa sekolah mungkin bakal rontok, tapi kita harus bantu mereka. Jadi saya berusaha menyampaikan kepada teman-teman seluruh Indonesia bahwa kita harus mulai membangun sebuah credo baru, yaitu yang lebih kuat mesti mulai membantu yang lebih lemah. Kadang-kadang mungkin ITB harus mulai mencari bukan hanya partner dari luar negeri, tapi mungkin mulai membantu 2 atau 3 perguruan tinggi lain yang bisa dibantu untuk menjadi lebih baik. Mudah-mudahan ini permintaan resmi IAI. Kira-kira dari mahasiswa ada lagi pertanyaan seputar undang-undang arsitek, seputar kompetensi, seputar arsitek? Yang saya ngeri kalau yang nanya dosen. Mas Juara, saya ada pertanyaan. Dosen. Jadi baik, Mas Juara ada pertanyaan terkait dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2015 kemarin yang berkaitan dengan pendidikan arsitektur, di mana arsitektur itu termasuk dalam ilmu terapan. Pendidikan arsitek S1 itu masuk ke KKNI level 6, kemudian pendidikan profesi arsitek itu masuk level 7, kemudian magister arsitektur itu masuk level 8. Nah, pertanyaan saya, mungkin ini sudah dibicarakan di level IAI dan mungkin Aptari, bahwa apakah sudah dipetakan kompetensi sesuai dengan UIA itu mana yang di level KKNI 6 untuk S1, mana yang level 7 dan 8. Nah, kami di ITB nantinya kalau memang undang-undang arsitek itu sudah ada, berarti mau tidak mau adalah mandat undang-undang untuk membentuk PPAR. Nah, apakah ITB yang kami masih pada 4+2 itu akan harus mengikuti 1 tahun? Apakah kami bisa mengikuti yang tetap 2 tahun dengan gelar MAs yang sudah kami ajukan ke Diktimas? Pertanyaannya mesti dijawab hati-hati, tapi saya juga mau mengajak lagi tentang pemahaman mengenai apa sih pendidikan arsitektur itu gitu. Kalau secara general, secara universal kita mengakui bahwa pendidikan arsitektur adalah pendidikan profesi. Ya. Sementara di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dinyatakan ada 3 alur, alur vokasi, alur akademis, dan alur profesi, dipisah gitu, secara jelas. Sementara kalau saya kuliah, Kang Apep dulu kuliah, itu kita kuliah kan langsung ya 5 tahun dulu atau berapa gitu ya, 160 SKS. Pertanyaannya adalah, waktu kita dulu kuliah itu pendidikan profesi atau pendidikan akademis? Nggak dipisahkan, karena ada di dalam mata kuliahnya pendidikan yang mengajarkan kita berpikir akademis, dan juga pendidikan profesi di studio. Itu buat saya adalah juga menunjukkan itu pendidikan profesi yang di dalamnya dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan profesi di luar. Jadi sungguh sangat aneh undang-undang ini sebetulnya, karena kayaknya kita nggak ditanyain dulu ya. Bisa jadi undang-undang ini applicable terhadap bidang ilmu lain, tetapi kalau diterapkan di
diterapkan di bidang arsitektur, maka jadi aneh gitu ya. Ini juga salah satu pesan Pak Sandi dulu, tolong perjuangkan bahwa ini sebetulnya ada yang salah. Karena dulu Pak Sandi dan beberapa teman yang menyusun konsep PPAN itu sebetulnya untuk menggenapkan saja jadi 5 tahun, bukan untuk membaginya, menyebutnya bahwa yang 1 tahun itu program profesi dan yang 4 tahun itu bukan program profesi. Jadi itu salah kaprah yang kita punyai sekarang, diwariskan, dan itu harus disampaikan pemahamannya terus kepada teman-teman. Nah, untuk hal tentang SKKNI ini itu kekisruhan yang berbeda lagi, karena di dalam negara kita ada pemerintah itu dianggap sebagai pembina, dan yang membina itu ada direktoratnya sendiri gitu. Di PU yang namanya bina konstruksi ya. Mereka menjalankan amanat-amanat pimpinannya untuk melakukan semua kajian dan kriteria yang menghasilkan nomenklatur. Nomenklatur itu menurut saya menjerat sekali, karena kita seakan-akan diatur oleh memang negara pada prinsipnya harus mengatur order ya, itu adalah regulator. Tetapi ketika mereka tidak menanyakan apa yang mestinya terjadi dan diatur di negara ini, itu sangat kacau jadinya. Kalau Anda tahu bagaimana peraturan itu disusun, biasanya yang dipanggil adalah satu konsultan dulu. Konsultan disuruh mengkaji, menyusun, lalu disosialisasikan. Kami diundang berkali-kali untuk sosialisasi permen ini, tapi ketika penyusunan hasilnya kami nggak diajak lagi. Jadi di dalam sosialisasi pembuatan itu kami sudah protes tuh, ini nggak benar nih gitu ya, karena level-level dari SKKNI itu mengacu kepada akhirnya konsekuensi ketika mau mengejar proyek pemerintah gitu ya, itu dipersamakan dan segala macam. Jadi agak aneh seseorang misalnya seperti Pak Han Awal yang sudah sangat mumpuni itu dihadapkan dengan seorang doktor misalnya dalam penyusunan prasyarat proyek gitu ya. Dan itu yang terjadi dari level-level SKKN itu. Sebetulnya teman-teman PU sudah berusaha memperbaiki, tapi dengan kekisruhan konsultan dari orang yang tidak berkompeten tadi, jadi hasilnya seperti ini. Jadi pada prinsipnya kami sedang berjuang terus untuk bisa mengoreksi dari hal itu, tapi permennya toh sudah terjadi dan sudah menjadi hukum positif, dan itu jadi kebenaran yang kita harus ikuti. Nah, dalam hal situasi ini ada sebuah situasi undang-undang arsitek akan terwujud, dan itu ada berdampak kepada sebuah ketidakseimbangan baru ya, karena yang tadi itu lebih lex generalis ya. Kalau dalam hukum itu lex generalis lebih rendah, bisa dianulir oleh hukum yang lex spesialis. Nah, undang-undang arsitek ini sangat lex spesialis, sangat teknis juga. Jadi semua yang ditanyakan itu memang masih perlu dikaji, dan teman-teman dari DPA ya, itu bakal tetap harus mengkaji lagi, dan belum final ya. Saya menganggapnya belum final karena kita masih protes sana sini, belum semuanya benar juga, dan sementara tetap aja PPA-nya harus ditandatangan gitu. Jadi mudah-mudahan dengan timbulnya lembaga baru kita punya independensi baru. Pertanyaannya memang saya menghindar untuk menjawab, karena saya lebih senang bahwa kita nanti menjawabnya bersama-sama dengan lembaga baru bentukan dari undang-undang tadi. Jadi tolong mungkin yang saya ajak adalah jangan menempatkan diri kepada hanya sebagai objek yang menderita, tetapi ajukanlah konsep yang memang sebaiknya begini loh. Jadi kita bisa berjuang bersama-sama, karena yang berbahaya di sini sekarang adalah penyeragaman. Ya, saya sangat menyayangkan bahwa semuanya harus seragam, padahal kekhasan dari banyak pihak itu
membuahkan keunikan yang sangat luar biasa gitu. Jadi kenapa harus ITB harus sama dengan misalnya Unpad? Kenapa, bolehkah ada bedanya? Memang ada kerumitan baru, tapi kerumitan baru itu biasanya dihindari oleh orang yang malas ya. Orang yang malas itu biasanya di birokrasi, jadi mereka maunya nggak mau pusing, pokoknya ada ini ikutin aja gitu. Nah, tapi seringkali hal itu membuat kita juga tidak nyaman. Begitulah kira-kira jawaban buntunya yang tidak menjawab apa-apa. Baik, terima kasih Mas. Kira-kira ada lagi tanggapan? Ya baik, langsung aja mungkin Pak. Saya bukan. Tadi saya pengen tahu soal Pak Juara tadi ngomong soal arsitek itu berbicara soal fungsi sampai kota. Nah tapi di ranah ini maksudnya kayak IAI atau arsitek yang besar di kota-kota besar itu punya program atau merumuskan sebuah metode yang emang berpengaruh sama kotanya masing-masing gitu. Itu aja sih. Jadi pertanyaannya apa sih IAI atau arsitek-arsitek yang ada di kotanya masing-masing, arsitek besar yang ada di kotanya masing-masing itu memang merumuskan sesuatu untuk apa ya, terhadap kotanya masing-masing, untuk pengaruh pada kotanya masing-masing. Oke. Ya. Di ranah kontribusinya di ranah yang mana? Itu ranah politik. Jadi kita harus memahami juga politik Indonesia. Semua kepala daerah di Indonesia adalah kepala daerah yang dipilih melalui proses politik, bukan dari ujian akademik. Walaupun mungkin ada beberapa yang disuruh menulis naskah akademik, ya. Tapi itu sama sekali tidak akademis biasanya. Tapi silakannya. Atau pertama kali, untungnya 3 teman yang jadi wali kota ini memang memakai format dari pendidikan arsitekturnya untuk menata kotanya. Mereka punya kekhasan itu dan mempergunakannya dan dipertontonkan dan kita bisa lihat. Tetapi bayangkan kepala daerah lain yang terpilih menjadi kepala daerah itu kan nggak punya modal memahami ruang ya, tidak. Dan mereka proses politik dan tidak bisa serta-merta berkompeten terhadap arsitektur kota. Ya. Jadi itulah kisruhnya yang ada sekarang, bahwa mereka dengan sewenang-wenang gitu ya, buat saya kesewenang-wenangan itu, mereka menentukan, oh ini harusnya begini kota saya secara arsitektur. Maka Ali Sadikin memang membentuk TPAK untuk itu. Jadi dia mendistribusikan sebuah kewenangan dia sebetulnya, tapi diserahkan kepada ahlinya. Itu adalah ide ya. Jadi walaupun mungkin Abdullah Azwar Anas juga sewenang-wenang sebetulnya itu, dia pilih sendiri arsiteknya gitu, tanpa melalui ada sebuah dewan. Mestinya mungkin ada sebuah dewan. Nah sekarang ada kekisruhan baru lagi, yaitu ada permen tentang TABG dari turunan dari Undang-Undang Bangunan Gedung. Ada 514 kabupaten kota madya Indonesia yang harus ada TABG-nya semua di tahun ini atau tahun depan paling lambat. Bayangkan itu, setiap kabupaten kota madya itu adalah entitas kota arsitektur juga yang harus dijagai oleh orang-orang, dan IAI diminta. Dan saya nggak bisa bilang bahwa ketua-ketua IAI daerah itu hanya gara-gara mereka ketua IAI daerah maka mereka berkompeten mengurusi kota. Enggak, tapi kita harus lakukan. Jadi ada risiko sebuah periode yang akan dijagailah kota-kota itu oleh teman-teman IAI yang belum tentu berkompeten secara akademik dan secara kemampuan menata kota, tetapi harus dijaga. Tapi kita harus beresin semuanya, itu nggak ada, it's point of no return. Jadi kita akan melihat Indonesia akan mencoba menyediakan semua kebutuhan orang itu untuk menjaga kota, dan itu mengerikan sebetulnya. Ya. Kota-kota apa di sini misalnya Sukabumi misalnya, ada nggak TABG-nya? Nah, Heru ada nggak teman yang di Sukabumi? Tentu. Bekasi ada, Cianjur misalnya, atau Pangandaran lah gitu ya. Itu kan kota juga yang bakal diberikan izin-izin membangun dan segala macam. Dan yang memberikan itu belum tentu berkompeten. Jadi
mau tidak mau, satu-satunya cara ya kita harus bangun kompetensi arsitek Indonesia menyebar sebanyak-banyaknya ke seluruh Indonesia. 514 itu harus diisi semua oleh orang yang benar. Sementara yang nggak benar juga banyak tuh bertebaran di seluruh Indonesia juga. Jadi kita ini sedang berjuang menjaga arsitektur Indonesia sekarang. Ya, mudah-mudahan dipahami. Baik, mungkin satu. Silakan Pak Eko. Jangan satu kalau begini. Langsung aja mungkin Pak Eko. Oke, terima kasih. Saya mencoba mengangkat satu isu yang belum tersentuh tadi ya. Jadi dalam desain, barangkali desain bangunan ya, barangkali para arsitek itu hanya pertama itu kalau fee itu 15% ya Pak, fee perancangan. Setelah itu adalah para pekerja arsitektur yang mungkin barangkali tidak perlu sadar desain, tidak perlu mengikuti mampu seperti yang 11 atau 33 dari UIA itu. Nah, siapa yang ngatur ini? Para pekerja arsitektur ini. Dia ngerti detail, dia ngerti harga bangunan, dia bisa ini dan juga termasuk mungkin Pak Sugeng lebih ini ya. Pengawas bangunan, MK, itu siapa yang ngatur? Apakah ini bagian dari IAI atau ini dilepas oleh IAI? Karena katanya dengan dari saya masuk, kelihatan sekali ya mungkin Mas Sidoto dan benar desain, ada yang ketika selesai tugas akhir terus praktek, ada banyak yang ke kontraktor karena mungkin udah nggak suka ada desain, terus tahu bahwa itu bukan desain ininya, ranahnya gitu. Nah kalau dia mau jadi pekerja di arsitektur, bikin detail atau parametrik desain, perlu nggak dia menguasai yang 33 dari UIA gitu. Dan menurut saya UIA juga karena itu berkaitan sama UNESCO terlalu berbudaya gitu, terlalu banyak budaya, tidak praktikal architecture gitu ya. Dan tidak jelas ininya apa skala kesukarannya gitu. Seperti pengawas dan MK gitu. Bagaimana sikap IAI mengenai itu, terus mungkin juga jadi bahan diskusi ya. Jadi ini sebenarnya sudah saya ikut Pak Juara waktu tahun lalu ya di Jogja ya. Itu 200 orang dari semua perguruan tinggi arsitektur di Indonesia berusaha merumuskan pertanyaan Pak Aswin tadi. S1 apa, S2 apa, tidak semua nggak bisa. Diulang lagi di Bandung nggak berhasil juga. Saya ngatur terakhir jadi nggak muncul nggak artinya sih. Kemudian dari desain Pak Juara nanti lagi gimana kalau dari sementara itu aja. Makasih. Yang di Jogja dan di Bogor terakhir itu ya, itu tentang learning outcome. Jadi IAI mendapatkan hibah dari Kementerian Ristek Dikti merumuskan, terutama awalnya dari PPAR, tapi judulnya jadi merumuskan learning outcome, dan itu sudah ada. Pada prinsipnya dirumuskanlah standar kelulusan itu. Tapi pertanyaan Pak Eko perlu saya jawab adalah dengan meminjam fenomena di negara lain atau di negara-negara lain, apa yang disebut sebagai architecture society. Tidak semuanya arsitek itu mendesain, benar. Sekarang ini semuanya seperti mau ditampung di IAI. Tapi IAI juga repot juga kisruh gitu ya, karena kami itu punya masalah dengan ranah 3 teman-teman yang punya 3 ranah, maaf. Arsitek konservasi, arsitek komunitas, dan urban designer. Itu urban designer pengen masuk IAI, tapi saya dengar akhir-akhir ini mereka mau bikin sendiri asosiasinya. Hari Minggu malam saya diundang di Jakarta tuh. Tapi teman-teman ini selama pakai self assessment tidak bisa mendapatkan SKA karena dianggap tidak pernah mendesain bangunan. Dan itu masuk ke ranah yang Bapak bilang juga, bahwa IAI memang tidak punya toolsnya, tidak punya cara untuk bisa mengakses ranah kerja mereka. Lalu mau dikemanakan? Salah satu ujungnya sebetulnya adalah ujian. Ketika mereka bisa, mereka nggak perlu lagi license to kill tadi. Ya, jadi nggak ada perlu bukti-bukti, tapi cukup dibuktikan pakai ujian saja. Ujian untuk yang lain. Ujian seperti halnya ujian profesi, ya kemampuan ya. Anda mengerti mendesain gimana, Anda mengerti manajemen konstruksi tertulis semuanya, dan wawancara. Dan itu pun saya nggak bisa bilang ujiannya kayak gimana ya, kurang lebih seperti yang lain ya, gitu nanti acuannya ya, seperti negara lain supaya kita memang setara juga.
Tapi pertanyaan yang berikutnya adalah untuk orang-orang yang lebih ke parametric design, sangat fokus, pengawas bangunan segala macam itu juga kalau kita lihat referensinya negara lain, saya beruntung kemarin diajak Pak Hanson ke Jepang, itu yang ada yang namanya AIJ dan JIA. JIA itu adalah arsitek yang melulu mendesain saja. AIJ itu berkumpul kontraktor segala macam, lulusan arsitektur dan juga akademisi ada di situ, kebetulan di sana. Kalau Pak Hanson ini kan membangun IPLBI, Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia, sangat spesifik peneliti. Ya. Kalau di Jepang itu nyampur tuh kontraktor segala macam. Kami terus terang IAI mau bikin konvensi tahun depan yang intinya mengundang semua lulusan arsitektur untuk bisa nimbrung, ngeriung itu untuk saling bercerita tentang apa yang dilakukan. Namanya konvensi IAI. Kami yang mewadahi, tapi kami memanggil semua lulusan arsitektur untuk saling berbagi cerita. Itu ada yang bekerja di pendidikan tentunya, atau sebagai praktisi, di developer, di supplier bahan bangunan, di kontraktor. Mereka harus cerita. Yang penting adalah networknya terbangun. Tetapi tetap kan belum diurusin, ya. Dengan PII kami punya hubungan love and hate gitu ya, karena mereka merasa teman-teman yang itu harusnya bisa ditampung di PII. Untuk beberapa situasi saya setuju saja gitu ya, karena memang itu teman-teman kita yang harus diurus juga, atau mereka bikin asosiasi sendiri. Karena di IAI memang nantinya akan lebih menjurus kepada arsitek yang punya license dan memang hidupnya mendesain dan punya otoritas mendesain. Dan itu kesetaraannya di IAI memang kayak gitu. Tapi kita punya kemewahan karena dulu-dulu tuh semuanya ya tampung aja sama IAI kan. Semua lulusan silakan masuk. Dan hanya gara-gara 2 tahun sudah lulus arsitek udah langsung jadi arsitek profesional tanpa dicek. Itu dulu zaman saya begitu. Tapi sekarang kita masuk ke sebuah ranah zaman baru yang memang harus mempertanggungjawabkan segala hal. Dan saya kira sudah terbagi Pak sebetulnya yang saya nggak bisa menyebutnya sisa, tapi teman-teman yang belum diurus IAI karena penanatan keprofesian dan pengecekannya itu terbagi 2, yang ber-SKT dan ber-SKA tadi Pak. Ber-SKT itu yang berketerampilan, tapi ada juga yang berkeahlian. Di Australia misalnya itu disebut sebagai architect engineers. Jadi secara nyawa dia engineer karena sangat fokus kepada misalnya hanya ngurusi fasad bangunan saja. Teknologinya luar biasa, dalam, tinggi dan berkembang terus. Tapi ya dia melulu hanya ngurusin itu aja. Bisa jadi mungkin seperti di Cepayar ada satu departemen yang hanya ngurus toilet saja gitu. Bukan sesuatu yang hina, tapi itu yang luar biasa. Dan dia berkembang terus. Tapi dia tidak merancang bangunan secara keseluruhan. Saya kira juga kita tidak perlu kaku ya. Ketika seseorang mau mendalami seperti itu, saya kira adalah wajar kalau ditampung oleh PII dan architecture engineers. Tetapi ketika mau dia mempunyai kesempatan merancang bangunan secara utuh, tentunya IAI harus menampung dia. Jadi kenapakah kita harus membagi-bagi dulu Anda ke sana nggak boleh ke sini gitu. Jadi itu juga ada kekacauan berpikir lagi yang lain lah gitu. Kalau kita punya apel A, botol A dan botol B, berapa pilihan yang kita punya? Ada yang bilang cuma 2, buat saya pilihannya 4. Pilih sini 1, pilih ini 1, atau pilih dua-duanya, atau saya nggak pilih dua-duanya. 4. Itulah kemerdekaan berpikir menurut saya. Yang sekarang ini kita sangat terkooptasi oleh pemerintah, oleh siapapun, oleh perguruan tinggi bahkan. Nah, jadi rasanya kita perlu bisa lebih fleksibel. Tapi janji saya Pak, itu semua akan diurus. Walaupun mungkin yang urus ujungnya bukan IAI, gitu Pak. Tapi mereka punya hak untuk diurus. Gitu. Kira-kira ini saya mesti hati-hati. Nah, saya sebetulnya tidak bertanya, tapi lebih pada cerita sedikit itu yang tadi belum di Inggris sebetulnya.
bahwa dunia itu berubah. Sementara peraturan susah sekali berubah. Nah ini kontradiksi ini. Jadi kalau kita bicara kontradiksi sebetulnya itu bahwa dunia itu berubah, karakter manusia, kebutuhannya juga berubah. Jadi kalau dulu kita mengenal, mungkin mahasiswa masih pernah membaca Master Builder gitu ya. Di Bali ada Undagi gitu ya. Jadi semua orang bisa saja membuat sendiri gitu. Tapi lalu kenapa kok terus ada lisensi? Terus ada sertifikat? Karena memang dunia berubah. Jadi contohnya sederhana, pendidikan arsitektur zaman saya itu kerja praktek itu 3 kali. Kerja praktek pertama itu sebagai kontraktor. Kerja praktek kedua itu sebagai supervisi. Kerja praktek ketiga, ini yang paling lama 6 bulan, itu sebagai arsitek, sebagai asisten arsitek. Jadi sebetulnya itu dipersiapkan menjadi profesional di situ. Ya kebetulan dulu kurikulumnya 5 tahun, tapi lalu diubah oleh Depdiknas, lalu akhirnya menjadi 4 tahun kan. Nah, tetapi perubahan-perubahan ini sangat jelas sekali gitu. Orang juga selalu bertanya, masa saya nggak boleh mendesain rumah saya sendiri? Iya kan? Lalu sekarang ada suara, nggak tahu sudah diresmikan, kalau sampai 2 lantai bolehlah, nggak perlu arsitek ber-SKA gitu. Membangun sendiri boleh nggak? Dan seterusnya. Lalu kalau tahun 70-an itu muncul profesi manajemen konstruksi tadi disebut Pak Eko, itu di Indonesia kita membentuk AMKI. Saya salah satu pendirinya dulu. Nah itu sebetulnya untuk mencoba menampung tadi ya, meskipun sangat sulit, sangat sulit, karena variasi kebutuhan ini akan sangat berbeda. Tadi sudah disebutkan Indonesia itu begitu luas. Sekarang Jakarta, ada Bandung, ada Surabaya, ada Medan, tapi juga ada Wairebo. Cuma Wai Kemis yang nggak ada. Jadi kalau melihat situasi seperti ini tuh memang kita harus tidak bisa kaku gitu. Tadi sudah disebut Pak Johar, kita jangan kaku lah. Tetapi kalau kita lalu membebaskan aturan, tunggang langgang lagi. Saya masih ingat betul waktu saya masuk ke sini, Pak Ciputra itu sedang tugas akhir. Jadi bertiga dia, Ciputra, Tuan Rong, dan Ismail Sufyan, tiga-tiganya masih ada. Tapi Ciputra itu jelas-jelas mengatakan saya nggak mau jadi arsitek, dimarahi oleh Van Romon. Sekolah arsitektur nggak mau jadi arsitek, enggak, dia mau jadi developer dan dia konsisten. Nah, jadi dari zaman dulu pun dia sudah punya visi yang berbeda gitu. Tapi faktanya sekarang kita melihat orang pembangunannya skalanya makin besar kan, bukan lagi rumah tinggal, bukan lagi apartemen, tetapi mixed use. Kalau sudah mixed use nanti lama-lama satu kota kan. Sekarang kita lihat penguasaan BSD itu hanya dikuasai oleh 3 developer seluas itu gitu ya. Jadi dengan demikian ya memang perubahan itu ya harus diakui itu terjadi. Dan bagaimana mau membangun satu kota baru misalnya, nggak bisa, arsitek saja juga nggak bisa. Jadi kalau ada teman-teman planologi, ada teman-teman urban design, tapi juga ada teman-teman lingkungan, ada teman-teman ilmu sosial, teman-teman ekonom, semua masuk. Jadi kalau mau dibilang orang yang berkecimpung di dunia arsitektur itu harus mau mengerti semua ilmu, ya paling tidak dia mengerti dan dia tahu kemana bertanya begitu ya, kemana meminta konsultasi. Nah lalu kalau nanti diteruskan ke sertifikat memang terus terang ya harus pada. Dan kalau kita berbicara sertifikat, berbicara asosiasi, kita berbicara kode etik juga kan harusnya asosiasi itu diakui kalau dia punya kode etik. Nah ini pun juga serumit dunia ini kode etik. Jadi kalau dulu arsitek itu betul-betul mendesain, mulainya dulu mendesain dan membangun, lalu mendesain saja, lalu mendesain dan membangun. Jadi kalau seorang arsitek lulusan arsitektur lalu mengaku sebagai arsitek, dia bekerja di developer.
dia minta SKA-nya sebagai apa? Karena arsitek itu by definition kan orientasinya pada klien kan, dan dia sebagai profesional hanya menerima dari satu sumber, sementara dia merupakan bagian dari developer. Nah ini tentunya akan sangat berbeda. Belum lagi Arkom tadi sudah disinggung. Ya. Jadi dulu saya dengan masih ingat bersama Pak Hasan itu, Pak Hasan kan selalu juga mengatakan yang namanya barefoot architect. Jadi kasakusuk ke kampung-kampung, yang dibina sebetulnya orangnya. Nanti orangnya akan membina arsitekturnya. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa perumahan itu bukan masalah arsitektur, itu masalah ekonomi. Kalau orangnya itu punya pekerjaan, dia bisa membangun rumahnya sendiri. Sudah itu punya pekerjaan, punya duit, dia bisa sekolah, dia bisa mengerti bagaimana hidup bersosialisasi, sehingga lalu mengerti bahwa aturan itu perlu ada, tidak boleh sewenang-wenang. Terus terang tadi saya agak kaget, ada satu bangunan yang ada tangganya yang keluar tadi. Itu kalau kita sekarang semua tahu ada SNI kan ya, standar nasional. Itu menurut standar nasional kalau untuk bangunan umum nggak boleh loh. Itu 2 meter harus ada, iya, ada bordesnya. Nah ini kok jadi gitu ya? Jangan-jangan yang teman-teman yang diizin mendirikan bangunan itu tidak mengerti. Nah ini contoh bagaimana luasnya arsitektur, sehingga kita itu lalu kadang-kadang membuat kesalahan seperti ini. Saya kira contoh kesalahan banyak sekali ya. Kalau kita lihat di Facebook itu kan selalu muncul, kok begini nih, kok begini. Saya kira itu saja untuk menambah ruwet barangkali. Tapi hanya untuk mengerti bahwa bidang arsitektur itu sangat luas dan selamat menjelajah. Saya justru ingin menanggapi sedikit lagi Pak Sugeng. Itu Arkom justru kita sering diskusikan adalah apakah masih boleh disebut arsitek. Tapi begini, kalau saya punya pertanyaan yang berbeda, apakah peran Anda sebagai arsitek bisa digantikan oleh profesi lain? Jadi karena kalau misalnya tanpa arsitek bisa juga, ya kenapa disebut arsitek gitu. Jadi kalau misalnya dia misalnya seorang ahli sosial yang mengerjakan itu, tuh, beres juga gitu, lalu apa arsiteknya? Saya pikir arsitek itu kan juga punya kompetensinya di ruang, dan penataan dan desain. Jadi di Thailand itu ditunjukkan Arkomnya itu memang mendesain, dan itu atau membantu mendesain. Tadi Pak Sugeng juga membicarakan tentang hak orang biasa mendesain. Di undang-undang kita nanti, undang-undang arsitek itu akan ada disebutkan Pak batasnya. Cuman menentukan batasnya masih ribut gitu ya. Apakah 300 meter persegi atau 100 meter persegi, konteks Jakarta, konteks Cicalengka beda gitu ya. Lalu belum lagi apakah ada standar dari PU gitu ya, mengenai bangunan sederhana atau bangunan adat misalnya. Jadi sangat-sangat rumit memang Pak. Jadi terima kasih sudah dibahas seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, Mungkin karena waktunya sudah habis ya. Jadi sekali lagi kita beri applause yang mudah-mudahan kami semua, terutama juga para mahasiswa ya, dapat pencerahan, dapat informasi dan pengetahuan baru. Selanjutnya kami serahkan lagi ke protokoler ya, acara selanjutnya. Baik, dengan demikian telah berakhir sesi kuliah tamu hingga tanya jawab. Akan dilanjutkan dengan sesi penandatanganan nota kesepakatan.